Alhamdulillahil qail dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita terus tanpa henti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kita hingga saat ini kita masih diberi kesempatan di dalam kehidupan yang masih aman, masih tentram, penuh dengan ukhuwah Islamiyah, jauh dari keangkaran murkaan, dari penyakit-penyakit masyarakat. Mudah-mudahan dengan rasa aman, rasa tentram kita tak henti terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, hingga pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib menyampaikan pesan takwa, karena dengan hanya takwalah kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan dengan ketakwaan kehidupan kita tidak akan bengkok, tetap akan istiqomah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wajib meninggalkan apa yang dilarang, dicegah oleh Allah dan Rasul-Nya, dan sekemampuan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepada kita semua. Maka dengan demikian kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa setiap di antara kita mestinya harus terus menjalin hubungan yang penuh dengan persahabatan, yang penuh dengan ketentraman dan persaudaraan. Sepatutnya kehidupan kita harus seperti itu. Namun tidak sedikit ada hal-hal yang terus mengganggu kepada kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, supaya tidak terjalin ukhuwah, tidak terjalin persaudaraan. Ada penyakit-penyakit hati yang terus merongrong hawa nafsu kita untuk melaksanakannya. Ada beberapa penyakit hati yang harus dihindarkan oleh kita sebagai anggota masyarakat, di mana dalam surah Al-Hujurat yang sering kita dengar, ada beberapa penyakit hati yang harus kita hindarkan supaya kehidupan sosial kita, kehidupan bermasyarakat kita tentram, aman, sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman,
Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun bersama dengan ada kabar dari sahabat Rasulullah Muhammad SAW, Salman Al-Farisi. Ketika itu ayat ini turun sebenarnya dari persoalan yang sederhana, persoalan yang menurut kita sangat sepele, tapi merupakan menjadi aib di tengah-tengah kehidupan bangsa Arab. Dari Ibnu Munzir meriwayatkan dari Zubaid bahwa banyak orang yang mengatakan, menyebarkan ketika Salman Al-Farisi memakan sesuatu, kemudian ia tertidur hingga mendengkur. Kemudian seseorang yang melihat dan mengetahuinya hal tersebut menyebarluaskan kepada orang lain tentang yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi yang tertidur sambil mendengkur sesudah makan, disebarkan oleh orang ke orang lain. Maka turunlah ayat ini, ayat Al-Hujurat ayat 12. Bila hal yang sepele mendengkur dianggap suatu keaiban yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain, apalagi hal-hal kejelekan, hal-hal buruk yang dimiliki oleh seseorang itu tidak patut untuk disebarluaskan kepada orang lain. Hal yang sepele disebarkan bisa menjadi malapetaka, apalagi kejelekan-kejelekan saudara kita yang disebarluaskan kepada orang lain itu akan merusak hubungan antara dia dan orang yang digunjingnya. Lebih luas lagi akan menyebar ke masyarakat sehingga akan menjadi kebencian di tengah-tengah masyarakat. Padahal hal yang sepele bisa menjadi hal yang besar sehingga terjadilah ketidaktentraman di tengah masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pelajaran yang harus dihindarkan ketika kita bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat lingkungan. Di dalam surah Al-Hujurat yang tadi khatib baca, yang pertama adalah suuzon, berburuk sangka. Kita tidak sadar atau tidak sadar, kadang-kadang sering melakukan suuzon kepada orang lain. Manakala kita melakukan atau memiliki sifat berburuk sangka atau suuzon, ada sejumlah kerugian yang akan kita peroleh, baik dalam kehidupan di dunia maupun nanti di akhirat. Pada ayat di atas tadi, kita akan mendapatkan nilai dosa karena kita sudah menganggap orang lain tidak baik tanpa dasar yang jelas. Berusaha menyelidiki atau mencari-cari kejelekannya untuk diungkap. Efeknya adalah kita akan berkata dusta tentang seseorang yang dibenci, yang diprasangkainya. Bahkan hal ini menjadi paling dusta apabila terbukti disebarkan kepada orang lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum zanna, inna zanna aqdzabul hadis." Jauhilah prasangka itu, sebab prasangka itu pembicaraan yang paling dusta. Dampak buruk selanjutnya dari buruk sangka suuzon itu adalah munculnya sifat-sifat buruk yang lainnya yang mengikuti, baik dalam perkembangan pribadi maupun hubungannya dengan orang lain. Sifat-sifat itu antara lain ghibah,
membicarakan keburukan orang lain, kebencian, hasad, iri dengki kepada orang lain, kemudian memutuskan hubungan silaturahim kepada orang lain, dan sebagainya. Itu dampak buruk yang akan terjadi di tengah masyarakat. Dari sifat buruk sangka inilah hubungan seseorang dengan orang lain, bahkan sekelompok orang dengan kelompok yang lain menjadi rusak. Apalagi bila yang dianggap buruk mengetahuinya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah tajasus. Tajasus ini adalah merupakan sama akan merusak hubungan di tengah-tengah masyarakat antara pelaku dengan orang-orang sekitarnya. Mencari aib tajasus, mencari aib atau kesalahan dan keburukan orang lain tidak ada perlunya bagi kita. Karena mencari kesalahan diri sendiri lebih baik untuk kita lakukan agar kita bisa memperbaiki diri kita sendiri dibandingkan dengan mencari kesalahan orang lain. Namun tidak sedikit banyak orang yang mudah menemukan aib orang lain, tapi aib diri sendiri tidak diketahui atau tidak disadari. Manakala kita lebih suka mencari kesalahan diri kita sendiri, maka kita jadi tidak mau mencari-cari kesalahan orang lain. Karena dengan menyadari betapa banyak kekurangan dan keburukan diri kita sendiri, kita pun jadi sibuk untuk memperbaiki diri. Kita membuat hati kita tenang dan tidak lelah karena memikirkan keburukan orang lain. Ketika kita memikirkan keburukan orang lain, kita akan merasa capek, merasa lelah, bahkan tidak bisa tidur karena memikirkan kejelekan orang lain. Padahal yang dipikirkan, yang dijelekan, yang dicari kesalahan, tenang tidur. Kita sering capek memikirkan hal-hal tersebut. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tajasus atau mencari keaiban, mencari-cari kesalahan orang lain ternyata bukan untuk diperbaiki, tapi untuk dikemukakan kepada banyak orang dan rangka menjatuhkan orang itu. Itu adalah tajasus, mencari-cari kesalahan, mencari aib orang lain sebarluaskan untuk menjatuhkan dia. Itu adalah tajasus, dosa yang akan diterimanya bila terlaksana. Bila tajasus ini dilakukan, maka akan rusak hubungan seseorang dengan orang itu. Maka bisa jadi rusak pula hubungan dengan banyak orang disebabkan banyak yang terpengaruh oleh tajasus itu. Itu bahayanya. Dari satu orang bisa menyebarluaskan kepada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian hadirnya dunia Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga yang bisa merusak hubungan di tengah masyarakat adalah ghibah. Membicarakan keburukan orang lain itu adalah ghibah. Ghibah ini merupakan sesuatu yang sangat tercela karena kita pun tidak suka bila keburukan kita dibicarakan oleh orang lain. Pada tiap orang pasti, termasuk kita sebagai manusia tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Dan kekurangan bisa juga ada kejelekannya pada tingkah laku kita. Ketika kita melakukan ghibah tersebut, pasti akan terjadi ketidaktentraman di dalam kehidupan diri. Ketidaktentraman dalam kehidupan orang yang digibahi. Lebih luas lagi, ketentraman masyarakat pun tidak akan tentram. Karena hasil ghibah itu bisa menyebarluaskan, bisa mengakar lebih jauh lagi di tengah-tengah masyarakat, sehingga timbul kebencian antara satu dengan masyarakat lainnya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bila ini dilakukan, ghibah ini dilakukan, maka akan tersebar dosa-dosa dari satu ke dosa yang lain. Dan bila kita sekuat tenaga menutup aib orang lain, menutup kejelekan orang lain, berusaha untuk tidak ghibah, maka Allah akan menutup
aib kita, Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib-aib di dunia maupun di akhirat. Itu ganjaran bagi orang yang berusaha untuk menutup kejelekan-kejelekan orang lain, berusaha untuk tidak menyebarkan kepada orang lain, hanya diri kita sendiri yang mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhasil menutup aib orang lain, berusaha tidak menyebarkan kepada orang lain, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man satara 'alal muslim, satarahullah fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Karena menutup aib orang lain merupakan sesuatu yang amat mulia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang melakukannya ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "La yaramrun min ahyi Allah fayasturuha alaihi illa dakhala al-jannah." Tidakkah seseorang melihat aib pada saudaranya lalu ia menutupinya kecuali balasannya akan masuk surga? Hadis riwayat Tabrani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian karena kita ingin agar hubungan dengan sesama muslim lebih luas lagi di tengah-tengah masyarakat berlangsung dengan baik, maka hal yang merusak hubungan harus dijauhi sekemampuan kita, berusaha untuk dihindari. Tajasus, suuzon, ghibah harus dijauhi karena ketika itu akan menjadi bibit-bibit penyakit yang akan melahirkan dampak-dampak jelek di tengah masyarakat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat ini mudah-mudahan mengingatkan diri kita, mengingat kita semua untuk senantiasa ketika kita hawa nafsu kita berusaha mencegahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing untuk menjauhi sifat-sifat tercela tersebut. Amin. Barakallahu fiikum wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Adada ma tabi ilmu wa hatabi kalamu wa ahsahu kitabu. Waradallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي حمدي. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر